Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar di hari ini? Insya Allah ya, selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, apakah masih menghitung hari? Wah, ternyata sekarang baru hari ke-9, masih lama ya. Ternyata kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, itulah kita harus sabar ya teman-teman ya. Karena sabar itu adalah akhlak yang mulia yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar itu adalah sikap yang tenang, tabah, dan bisa menahan diri dalam menghadapi ujian, cobaan, dan juga dalam menghadapi kesulitan apapun. Kalau dia sabar, dia akan tenang dalam menghadapinya. Sabar juga bisa diartikan sebagai bisa menahan diri dari amarah dan juga tidak pernah putus asa dan tidak gampang patah hati. Ya, itulah sabar. Jadi kita itu sabar harus dalam segala hal ya. Dalam hal apa aja? Ada juga katanya ya 3 tingkatan sabar ya. Yang pertama, kita harus sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah itu juga perlu kesabaran teman-teman. Ya termasuk puasa di bulan Ramadan ini ya. Kita harus sabar. Kalau kita diingat terus dihitung harinya, wah masih lama baru hari yang ke-9 gitu kan. Tapi kalau kita sabar, ikhlas karena Allah, insya Allah nggak akan terasa teman-teman ya puasa kita gitu. Jadi di dalam ketaatan kepada Allah juga perlu kesabaran. Kalau kita melaksanakan puasa tidak sabar, wah itu tadi ngapain sih menahan lapar dan haus, sudahlah gitu kan. Daripada lapar dan haus kita makan aja gitu kan kalau nggak sabar ya. Tapi kalau insya Allah kalau kita sabar di dalam melaksanakan ibadah itu nggak akan terasa ya teman-teman. Baik itu di dalam melaksanakan sholat yang 5 menit saja ya palingnya yang biasa kita laksanakan itu juga perlu kesabaran. Karena kalau kita tidak sabar malas kadang ya kalau melaksanakan sholat juga. Kadang ada yang bilang, wah katanya kalau ini bukan kewajiban malas saya untuk sholat gitu ya. Jangan begitu ya teman-teman ya. Karena sholat itu bisa menjadi pertolongan untuk kita. Sholat itu juga bisa menjadi solusi dalam menghadapi segala macam masalah dalam hidup kita ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi kita harus sabar di dalam ibadah juga ya. Gitu. Bersabar di dalam puasa, bersabar di dalam melaksanakan sholat, bersabar di kala kita mencari ilmu gitu kan. Kadang kita dalam mencari ilmu juga suka nggak sabaran ya, padahal duduk di majelis taklim paling lama sejam atau sejam setengah. Tapi ya Allah kok ini lama banget sih, kok ustadznya belum selesai juga sih, kadang gitu ya. Nah itu juga kita memerlukan kesabaran di dalam mencari ilmu. Jadi dalam ibadah pun kita harus bersabar ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, seperti itu. Jadi ketaatan kepada Allah di dalam beribadah itu kita memerlukan kesabaran yang emang harus ekstra ya gitu kan. Kenapa harus ekstra? Yaitu tadi dikala kita mau niat beribadah, dikala itu juga setan menggoda kepada kita. Dikala kita apa yang kita lakukan bernilai ibadah, setan itu nggak seneng. Di sana setan selalu menggoda kepada kita gitu. Kita mau sholat juga gitu ya, digoda gitu kan. Supaya apa? Supaya sholatnya kemana-mana gitu kan, nggak khusyuk. Yaitu tadi kalau taraweh aja misalkan sekarang ya, imamnya memakai surat-surat yang panjang aja atau imamnya lama, dia suka apa? Wah udah deh jangan di masjid itu. Kenapa? Imamnya tuh selalu lama sholatnya. Nah itulah ya. Jadi kita memerlukan kesabaran gitu ya. Jadi memohonlah pertolongan kepada Allah dalam sabar dan sholat ya, seperti itu. Insya Allah kalau kita memohon pertolongan kepada Allah pasti oleh Allah diberikan solusinya gitu ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi maksiat gitu ya.
Ya, sabar di dalam menjauhi semua dari larangan-larangan Allah. Itu pun memerlukan kesabaran, gitu ya. Jadi menjauhi maksiat itu juga kita harus, gitu kan. Dan melakukan dosa itu kan sangat tidak diinginkan, gitu kan ya, oleh Allah. Berarti dia tidak taat kepada Allah kalau melakukan dosa. Nah, itu pun kita memerlukan kesabaran untuk menjauhi kemaksiatan, seperti itu. Ya, karena kalau kita nggak sabar ya itu tadi, pinginnya terjerumus akan hal yang salah tersebut ya. Seperti sekarang kita menjauhi dari segala dosa yang dilarang oleh Allah, seperti dalam puasa, ghibah gitu ya, namimah gitu kan. Seperti itu dan lain-lain, itu juga perlu kesabaran. Karena gibah itu kan suka nggak terasa ya. Kita ngobrol awalnya nih, lama-lama kita nyebut nama seseorang, klik si itu misalkan, seperti itu. Nah, di sana kita buru-buru nahan. Jangan sampai kita meneruskan ngomongin orang tersebut gitu ya. Di sana kita perlu menahan gitu ya, menahan diri. Sabar, jangan ngomongin orang. Ini kan kita lagi puasa gitu kan. Nah, itu perlu kesabaran. Ya kan itu tadi, sabar itu kita bisa menahan dengan tenang gitu ya. Nah, itu jadi di dalam melakukan kemaksiatan pun atau menjauhi larangan dari Allah, kita perlu kesabaran. Kita sabar menahan, jangan sampai pahala puasa kita jadi batal. Apalagi melakukan misalkan nauzubillah ya, kemaksiatan yang lain, nauzubillah summa nauzubillah, di bulan suci Ramadan ini, misalkan berzina, nauzubillah, mencuri, misalkan merampok, nauzubillahimin dzalik ya, atau melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya, dosa-dosa yang lainnya. Nah, itu pun perlu kita kesabaran, tahan diri kita ya, gitu, tenangkan hati kita, gitu kan. Kalau misalkan kita juga ada, habis saya nggak kuat tuh, orang itu ngajak mulu sama saya, dia ngomongin terus sama saya, dia nantang nih kayaknya sama saya, gitu kan. Dia itu kan amarah ya, mendengar dia dijelek-jelekin sama orang, misalkan seperti itu. Nah, ini tadi ya, bahwa sabar itu juga salah satunya dapat diartikan menahan dari segala amarah, itu juga perlu kesabaran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisyur'ah walakinna syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi yang namanya kuat itu bukan berarti dia kuat dalam bergulat gitu, dalam berkelahi, tetapi sungguh orang yang kuat itu justru yang bisa menahan hawa nafsu amarahnya. Begitu kata Nabi Muhammad SAW ya. Jadi teman-teman yuk kita tahan gitu ya, kita tahan gitu kan. Dengan bagaimana caranya? Buru-buru kita beristighfar. Kalau kita lagi marah begitu, kalau kita lagi berdiri, kemudian kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita masih marah, cepat-cepat kita duduk. Pas udah duduk kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Masih juga amarah kita masih ada, maka kita berbaring sambil beristighfar. Setelah berbaring kemudian kita beristighfar, masih ini amarah belum hilang juga, maka cepat-cepat kita mengambil air wudhu. Kita wudhu, insya Allah dengan wudhu hati kita akan tenang. Sudah wudhu kok belum tenang juga, buru-buru kita sholat. Insya Allah dengan sholat itu akan mendapat ketenangan juga gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sungguh salat itu sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi maksudnya di dalam menahan amarah itu tadi, kita kan buru-buru wudhu, kemudian kita sholat, memohon pertolongan kepada Allah. Karena dengan sholat itu insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Gak mungkin orang lagi marah misalkan kemudian sholatnya juga marah-marah, Bismillahirrahmanirrahim. Gak mungkin kan ya. Kalau sudah sholat kita lagi marah pun akan tenang gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kita sabar dalam menghadapi takdir Allah ya. Itu baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, itu perlu kesabaran. Jikalau kita merasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diuji misalkan ya dengan kekayaan, itu pun perlu kesabaran. Bisa nggak kita menggunakan kekayaan dari Allah itu untuk di dalam kebaikan?
dikeluarkan zakatnya, kemudian kita melaksanakan ibadah haji dan umrohnya karena sudah mampu fisik maupun dari materinya. Kemudian kekayaan itu dipakai oleh kita di jalan Allah supaya mendapatkan ridho dari Allah. Itu pun perlu kesabaran. Begitu juga dikala kita diuji di dalam musibah misalkan ya gitu. Kita diberi kemiskinan oleh Allah, yuk kita sabar dalam menghadapi kekurangan ini. Kalau kita sabar, insya Allah kita akan diberikan kekayaan oleh Allah. Yaitu kaya apa? Kaya hati. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa takdir kita diberi musibahnya sangat buruk, jadi kita marah sama Allah. Jangan. Kan tadi itu ya, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka memohonlah kepada Allah gitu kan, memohon pertolongannya dengan sabar dan salat. Sabar akan menjadikan pikiran kita dan hati kita tenang. Dan sholat itu merupakan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita khusyuk memohon kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut. Itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kesabaran di dalam hal apapun ya. Jadi mudah-mudahan di dalam puasa ini pun kita bersabar. Baru 9 hari nggak apa-apa, tenang aja. Kita kan kangen dulu memohon untuk masuk ke bulan Ramadan, untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yuk kita bersabar sehingga Allah selalu menyertai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.